Nah, hari ini kita akan mengadakan ibadah Paskah. Ya, sudah siap semuanya? Mister Paskah Sudah, Mister kemarin, Mister. Sudah siap, Mister Iya, Christian. ini kita mengadakan ibadah Paskah. Mister Hari ini kita Paskah mengadakan sudah ibadah berlalu, Paskah. Mister. Iya. Paskah sudah berlalu. Iya, tapi semangatnya nggak boleh berlalu. Artinya tidak akan pernah berlalu. Tuhan Yesus terus bangkit dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, hari ini Mr. Chris akan mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua. Nah, minggu lalu kalian kan sudah liburan. Mr. Chris yakin sekarang kalian punya banyak sekali energi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Mr. Chris akan share screen. Ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan agar ibadah kita pada hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami bersyukur karena hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan telah mati dan bangkit bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan memberi kami keselamatan yang kami butuhkan. Memberikan kepastian kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau meresponi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kami saat ini ya Tuhan mempersiapkan diri kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, memberkati koneksi internet yang kami gunakan. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. He is alive. It's happy day. Karena Yesus telah bangkit. Mari kita sama-sama bersuka cita. Memujikan pujian ini bersama-sama. Because Jesus is alive, it is happy day. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka ada harapan. Tidak ada alasan untuk kita bersedih, sebab Tuhan Yesus telah bangkit.
Nah, oleh karena itu kita harus bersukacita kembali, kita harus bersemangat kembali dalam menjalankan kehidupan, kita harus bersemangat dalam belajar. Nah, ya, sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, hari ini Mr. Chris juga akan mengajak kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Bentar ya. Oke. Oh, wait. Bentar ya. Nah, kita akan memujikan pujian God is not dead. Nah, kali ini kita pakai gerakan bersama-sama ya. Nah, seperti halnya yang ada di video di hadapan kalian. Kita belajar lagunya dulu, kemudian kita pakai gerakan ya. Oke. Oke, God's not dead. Nah, sekarang Mr. Chris, karena lagu ini mungkin baru kalian dengar, ya. Ya, sekarang Mr. Chris ingin kalian unmute. Kita pakai gerakan bersama-sama ya. Di unmute, Mr. Chris ingin juga mendengarkan suara kalian, ya. Nah, kita pakai gerakan bersama-sama. Melalui pujian ini kita bisa pujikan dengan kelas ya, dengan penuh semangat dan sukacita. Because God's not dead, He is alive. Okay, He is alive in you and me. Okay, let's praise. Semuanya siap-siap ya. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Wow, oke. Lagunya mudah kan? Ya, hari ini Mr. Christian akan memberikan satu video yang spesial. Ya, spesial karena yang memujikan pujian ini adalah para guru juga staf di sekolah kita. Nah, sebelumnya
Ya, sebelumnya Mr. Chris akan memberikan sedikit pengumuman. Oke, sebentar. Sebelumnya Mr. Chris akan memberikan sedikit pengumuman. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, ini pengumumannya. Jangan lupa untuk aktivitas pasca kita akan berlanjut hari Rabu juga hari Jumat. Hari Rabu untuk yang lower class, di mana di link primary 1. Oke. Untuk yang upper akan dilaksanakan hari Jumat di link primary 6. Ya, bagi yang kelas 4 sampai yang kelas 6 itu masuk ke fun activities upper class. Ya, bagi yang kelas 1 sampai yang kelas 3 masuk di fun activities lower class. Jangan lupa ya. Nah, ini akan di pengumuman ini akan di-upload ya, akan di-upload di Google Classroom ya. Oke, mari kita lanjutkan pujian kita kembali. Ini dia video yang dari guru-guru. Kalau kalian tahu lagu ini, pujian ini, kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, ini dalam bahasa Mandarin. Oke, kita saksikan bersama-sama. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Semuanya siap ya? Nah, pasti tahu lagu ini kan? Mr. Chris mendengar kelas 1 sering nyanyikan pujian ini. Ya.
menyaksikan pujian dari para guru, dari staf, bagaimana para guru dan staf sangat bersukacita menyambut hari Paskah, memujikan pujian kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik atau anak-anak sekalian, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Wasan. Namun sebelumnya kita akan pujikan pujian ini, ya. Ini mungkin pujian yang baru bagi kita semua, tetapi makna daripada pujian ini begitu mendalam, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita memujikan pujian Tuhan Yesus bangkit hari ini. Jesus Christ is risen today. Pada Mr. Wasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Mr. Christian. Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Ya, kita akan berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu, yuk. Iya, ayo siapkan hatimu. Tangannya dilipat, tundukkan kepala, matanya ditutup semuanya, nggak usah noleh kanan ke kiri. Ikuti Mr. Wasan berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib, dan bukan itu saja, Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup. Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga yang kami rayakan kemarin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kemenangan-Mu atas maut. Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah Mister Commute. kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, tadi ke-mute ya, nggak apa-apa. Apa itu namanya, Tuhan juga bisa mendengar apa yang kita doakan bersama. Oke ya, intinya adalah kita bersyukur karena Tuhan sudah bangkit.
Kita merayakannya pada kemarin gitu ya. Dan sebelumnya Tuhan telah mati di atas kayu salib. Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, anak-anak. Sekarang ini kita lihat dulu kelanjutan video yang Mr. Wasan yang lalu kan sudah putar separuh gitu ya. Separuhnya kan tentang kebangkitan Kristus. Nah, ya, kita akan putar videonya terlebih dahulu sebentar ya. Oke, share sound dulu, nanti nggak kedengaran lagi. Mr. Wasan seringkali lupa anak-anak. Thank you kalian sudah selalu mengingatkan, gitu ya. Bentar ya. Yang lalu itu sampai di menit ke-13. Oke, ini dijamin nggak ada iklannya anak-anak. Karena Mr. Wasan sudah download. Ini Mr. Wasan hanya mengulang lagi sedikit gitu ya. Bahwa Yesus itu waktu disalibkan gitu ya. Kita lihat bersama dimahkotai duri, kemudian dipaku tangan, kakinya, kemudian lambungnya itu pun juga dicucukkan ke asam gitu ya. Jadi sangat perih sekali dan ada begitu banyak pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dan puncaknya adalah pengorbanan itu adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan ingat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sebelum mati ada 7 perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan. Namun di film ini tadi hanya diringkas 3 saja. Yaitu yang pertama disebutkan Tuhan Yesus mengatakan salah satunya tadi, mengatakan Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus itu seringkali mengampuni. Tuhan Yesus seringkali mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita nakal, ketika kita jahat, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak pernah berdosa, sanggup untuk mengampuni kita, menanggung dosa-dosa kita. Karena itu dia mati di atas kayu salib. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya karena kenakalan kita, karena dosa kita, maka Tuhan itu memiliki pengorbanan. Karena apa? Karena Tuhan sayang dengan kita, karena Tuhan kasih kepada kita. Tuhan mau berkorban. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah penderitaan Yesus Kristus mati di atas kayu salib anak-anak. Coba lihat lagi. Ini Mr. Wasan juga sudah jelaskan. Tuhan Yesus tetap ingat dengan Maria Magdalena, Maria ibunya. Tuhan Yesus tetap ingat dengan saudara sepupunya. Tidak seperti Chris yang tadi itu disuruh mamanya untuk menemani omnya, nah menemani susuknya, menemani omnya tadi. Ternyata Chris nggak mau gitu ya untuk menemaninya, untuk ada di rumah, sekedar menemani makan gitu ya, nggak mau. Dan Chris juga tidak mau berkorban untuk mamanya. Chris itu sangat-sangat pertamanya tadi awal minggu lalu Mr. Wasan sudah putarkan, sudah ceritakan Chris itu waktu itu juga nggak sopan, mamanya belum selesai ngomong langsung keluar gitu ya, nggak mau dengerin mamanya. Nah anak-anak, kita belajar seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika mau mati saja itu masih ingat dengan mamanya. Waktu susah, waktu sulit ingat dengan mamanya. Menitipkan Yesus menitipkan Maria mamanya ke Yohanes saudara sepupunya. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, ibu inilah anakmu. Anak menunjuk kepada Yohanes, Yesus mengatakan, anak inilah ibumu. Dan kemudian Yohanes akhirnya juga mau untuk menerima itu. Nah anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau sama seperti meneladani Yesus Kristus? Mau berkorban. Untuk siapa? Untuk keluargamu juga mengasihi dengan berkorban. Dengan apa yang harus kamu lakukan. Nah, akhirnya benar ya, Tuhan Yesus Kristus mati dan dikuburkan. Apakah cukup sampai di sana? Nah, kita nanti akan lihat bagaimana apakah Yesus tetap mati semuanya. Tapi yang Mr. Wasan ingin kita pelajari, sadar apa enggak sih kalian, mulai Januari sampai hari ini, sampai kita masuk bulan April ini,
Kalian sadar apa enggak diajak dengan guru-guru? Mr. Wasan juga setiap devotion selalu menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana Tuhan itu sayang kepada kita. Dan ketika kita juga sayang kepada Tuhan, kita sayang kepada sesama, kita pasti waktu mau mengasihi orang lain, itu butuh pengorbanan anak-anak. Nggak bisa kamu mau mengasihi orang lain, kemudian kamu tidak perlu berkorban. Enggak. Paling tidak ketika kamu mau memberikan sesuatu kepada orang lain, kamu perlu memberikan adanya uang yang untuk beli sesuatu, untuk diberikan. Atau kamu perlu adanya tenaga untuk melakukannya. Contoh, waktu itu, nah sekitar bulan Maret kan kita boleh mengadakan kids event, toh. Anak-anak boleh menyiapkan dengan baik. Anak-anak kelas 6 itu menyiapkan dengan baik gitu ya. Butuh pengorbanan menyiapkan waktu yang ada, tenaga. Orang tua bagaimana? Orang tua papa mama kalian juga turut membantu. Kalian ada yang divideokan gitu ya, yang mau menampilkan tentang sport, tentang cita-citanya, tentang apa lagi? Tentang kalian yang traveling dan sebagainya. Susah apa enggak? Susah. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, ketika kita mau mengasihi sesama, butuh pengorbanan? Butuh. Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya itu Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Pengorbananmu waktu kamu melakukan kids event, pengorbananmu waktu kamu melakukan pentas seni, ya hari Rabu kita sebelum libur kan kita mengadakan pentas seni itu, ada yang kuisnya juga, ada yang persiapan, nah ada yang latihan, guru-gurumu juga latihan, loh guru-gurumu juga tadi harus rekaman, yang tadi ada lagunya Precious Cross, ya, Pauku Sucia tadi, itu kan juga begitu. Guru-guru harus rekaman, harus susah payah. Jadi nggak kalian saja, semua satu sekolah Pelita Jaya. Dari kalian, guru-guru, juga orang tua, semuanya belajar dari Januari sampai April ini untuk bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama, itu butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan kita tidak sebanding, nggak sama besarnya, nggak sama beratnya dengan apa yang dilakukan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, perkataan 7 salib itu yang 3 tadi, cuma ada 3 yang di video tadi. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai semuanya. Tuhan Yesus sudah mengasihi, sudah menebus dosa manusia dengan berkorban. Nah, akhirnya dia mati di atas kayu salib. Tapi anak-anak, cerita ini tidak berhenti sampai kepada Tuhan Yesus mati. Kalau Tuhan Yesus mati saja begitu, berhenti sudah ceritanya selesai, kita nggak ada pengharapan, kita nggak ada kemenangan. Kita sering kali merasakan bahwa, aduh Tuhan itu kok susah. Kalian perhatikan, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang pengajarnya, yang mengajarkan bahwa dia ini nantinya akan hidup. Semua agama di dunia ini, pengajarnya, nabinya pasti mati. Tidak langsung Tuhan, tapi Tuhan Yesus itu bukan saja sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai raja, tapi dia sendiri adalah Tuhan. Dan satu-satunya pengajar yang bisa bangkit, membangkitkan dirinya sendiri. Nggak ada satupun yang habis mati kemudian langsung bisa bangun sendiri. Nggak ada. Lazarus waktu itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bangkit sendiri. Tuhan Yesus bangkit. Waktu itu Maria dan Maria Magdalena, tapi ini yang di gambarnya ini cuma Maria, sedang berkunjung ke kubur Yesus 3 hari gitu ya. Tapi apa? Ada seorang yang mengatakan, seorang malaikat Tuhan itu yang mengatakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Itu kalian bisa baca di Lukas 24 ayat 6. Yesus sudah nggak ada di sini. Ia telah bangkit. Bayangkan, bahwa batu besar itu sudah terguling. Dan malaikat Tuhan itu mengatakan kepada Maria. Maria karena sangat sedih. Dia berurai air mata. Air matanya menetes terus.
Dia sedih. Yesus bukan saja mati, tapi sekarang mayatnya dicuri orang. Mayatnya nggak ada. Siapa yang mencuri ini? Dan ada yang menyatakan, siapa yang kau cari, Ibu? Tapi ternyata suara itu dari Tuhan Yesus. Tapi Maria tidak lagi mengenal. Karena apa? Karena Maria sangat sedih dan dia tidak tahu kalau itu yang menyapa Tuhan Yesus. Sehingga Maria menanyakan, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil mayatnya Tuhan Yesus, tolong kembalikan. Aku ingin memberikan, itu ya, memberikan aroma, memberikan untuk meminyai jenazah mayatnya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ternyata setelah Maria itu melihat ke atas, dia baru sadar kalau yang diketemuinya itu adalah Tuhan Yesus. Yang tadinya sedih, yang tadinya susah. Nah, sekarang Maria menjadi sukacita. Maria menjadi senang. Maria menjadi gembira. Karena dia mendapatkan Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Yes, Tuhan Yesus sudah memenangkan maut. Tuhan Yesus sudah memenangkan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, menampakkan diri, Maria dan murid-murid yang lain itu diberitahu kalau Tuhan Yesus telah bangkit. Dan tersiar semuanya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi kita untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Anak-anak, dari Januari sampai April ini kita belajar dua hal. Mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah rela mati di atas kayu salib. Itu perlu pengorbanan. Mengasihi sesama, mengasihi papa mamamu, mengasihi keluargamu, mengasihi teman-temanmu, mengasihi gurumu, itu perlu pengorbanan. Kita harus belajar sama seperti Kristus yang mati, yang berkorban bagi kita, kita pun juga harus begitu. Mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan berkorban, dengan melakukan pengorbanan. Tapi anak-anak, ingat, bukan karena kamu telah mengasihi, bukan karena kamu telah berkorban untuk orang lain, bekerja keras untuk orang lain, kemudian kamu bisa masuk surga. Bukan. Bukan itu semua. Kalau kamu cuma mengandalkan cinta, mengasihi orang, mengandalkan kebaikan, kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu tidak akan menjamin kamu masuk ke surga. Jaminan kamu masuk ke surga, supaya kamu bisa masuk ke surga nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu adalah kamu percaya, kamu mau menerima Yesus itu masuk di dalam hatimu, masuk di dalam hidupmu. Dan kamu mau belajar untuk setiap hari melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setiap hari berubah secara karakter dan terus mengikuti semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Anak-anak, kita akan berakhir di dalam puncaknya ini. Kita melakukan kegiatan seluruh acara kita dari Januari sampai April itu dengan puncaknya hari ini, dan nanti kita hari Rabu sama Jumat kita melakukan untuk menghias telur sebagai perwujudan kita memaknai bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu hidup selamanya. Mengapa harus telur, anak-anak? Karena kita memperingatinya bahwa telur itu memiliki makna kehidupan. Telur itu memiliki arti bahwa di dalamnya ada suatu kehidupan, gitu ya, adanya suatu hidup. Dan kita memaknai Paskah ini, artinya ketika kita menyadari bahwa Yesus bangkit, itu ada kehidupan kekal, ada kehidupan terus di dalam hidup kita. Kita terus boleh mengikuti Tuhan. Nah, ayat hafalan kita, Mr. Wasan sudah ngomong, Mr. Wasan pada waktu hafal ayat ini, kelas 3 SD sudah hafal. Kelas 1, kelas 2 waktu itu sudah mulai belajar. Tapi kelas 3
Mr. Wasan sudah benar-benar hafal ayat ini. Gitu ya. Ayo kita baca ayat ini 2 kali, kemudian kita akan akhiri fellowship kita, devotion kita pada pagi hari ini. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah merupakan ayat yang sangat-sangat penting gitu ya. Kasih Allah. Nah, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia Allah sendiri itu mengorbankan dengan memberikan anaknya. Nah, tadi itu ya Mr. Wasan ngomong, kasih ketika kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, perlu pengorbanan. Allah berkorban, mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya itu tidak lagi binasa karena hukuman dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, kita tidak lagi takut akan kematian. Kita tidak takut lagi akan kesusahan. Karena ada jaminan hidup kekal. Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau mengasihi kami dan Engkau rela mengorbankan mati di atas kayu salib. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami sehingga kami boleh percaya kepada Engkau, meneladani Engkau dengan mengasihi sesama kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi orang lain, mengasihi Engkau, mengasihi papa mama kami, mengasihi guru-guru kami, mengasihi teman-teman kami, sangat sulit dan butuh pengorbanan. Ajar kami belajar seperti Engkau, belajar seperti Tuhan Yesus, yang boleh berkorban bagi orang lain. Dengan mengasihi mereka, kami boleh meneladani Engkau. Tuhan, Engkau yang akan tolong. Dari sejak kecil kami boleh terus percaya kepada Engkau. Kami boleh terus senantiasa mengikut Engkau sampai kami bertemu dengan Engkau nantinya di surga. Tuhan Yesus, tolong kami. Dan kami akan memulai kegiatan kami, pembelajaran kami nanti jam 9. Tuhan berkati guru-guru kami. Berkati untuk koneksi internet, berkati untuk jaringannya, berkati juga untuk semua peralatan yang kami pakai, untuk laptop, untuk HP, Tuhan yang akan tolong. Kami juga berdoa untuk papa mama yang bekerja pada hari ini, Tuhan berkati mereka, berikan sukacita, sehingga mereka boleh berhasil, mereka boleh bekerja dengan baik, dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua doa-doa kami ini. Kami mau merasakan sukacita kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kami. Dan kami terus mau percaya dan mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Mr. Wasan kembalikan ke Mr. Mungkin satu pengumuman apa? Silakan Mr. Christian. Ya, terima kasih Mr. Wasan. Ya, sekali lagi anak-anak jangan lupa untuk kita tetap merayakan Paskah kita ya. Nanti pada hari Rabu untuk yang lower class dan hari Jumat untuk yang upper class. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan bahan-bahan yang sudah dikirim dari sekolah ya oleh wali kelas kalian. Oke, bye-bye. Bye. Terima kasih semuanya.